Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di semester 3 di mata kuliah ekologi laut. Ya, uh, kita pernah membahas sekilas sekali mengenai ekologi laut itu di mata kuliah sebelumnya, yaitu PIKP dan juga biologi laut, karena memang ekologi laut ini dia masih bagian dari biologi, gitu ya. Masih bagian dari rumpun ilmu biologi. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk sebelum kita bahas lanjut ke materinya, kita harus dulu membahas mengenai peraturan perkuliahan, walaupun sama dengan perkuliahan yang lainnya di semua mata kuliah saya. Jadi masing-masing dosen nanti dia akan menerapkan sistem perkuliahan atau peraturan perkuliahan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sementara saya juga memiliki perbedaan gitu ya untuk peraturan perkuliahannya. Apa saja peraturan perkuliahannya? Saya akan coba paparkan. Oke ya. Ini langsung kita masuk di pertemuan 1 dan juga 2, karena ini kita pertama kali untuk mata kuliah ekologi laut ya. Oke, untuk mata kuliah ekologi laut ini, tim dosennya itu ada saya dan juga Ibu Ayang. Untuk saya itu apa namanya, akan membahas di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Itu ada di sesi UTS, sementara Ibu Ayang ada di sesi UAS, pertemuan 9 sampai 15. Pertemuan 1 sekarang bersama saya di pengantar perkuliahan, kemudian kita ada perkuliahan di pertemuan 2 sampai 7, dan pertemuan ke-8 kita akan mengadakan UTS. Seluruhnya adalah daring. Jadi memang untuk mata kuliah ekologi laut ini kebetulan tidak ada praktikumnya. Yang ada praktikumnya adalah biologi laut, tapi kemarin kita tidak bisa turun lapang. Mungkin di lain kesempatan kita bisa turun lapang. Saya insya Allah akan agendakan untuk turun lapang, karena kemarin kegiatannya memang tidak memungkinkan ketika kita sudah berencana, tapi Allah berkehendak lain, kita tidak bisa turun lapang karena tiba-tiba pandemi. Dan pulaunya ditutup juga, tidak bisa untuk apa namanya, kedatangan orang lain gitu ya ke pulau tersebut. Kami cancel dan orang pulaunya pun memang bilang tidak bisa menerima tamu, seperti itu. Kita rencanakan mau ke Pulau Tunda kemarin tapi tidak jadi ya. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa tetap pergi ke pulau sama-sama ya untuk mengambil data pertama. Oke. Kemudian pertemuan 9 sampai 15, yang akan melanjutkan perkuliahan dari saya tentang ekologi laut, khususnya di bagian perikanannya oleh Ibu Ayang. Kemudian yang pertemuan ke-16 itu ada UAS, oke ya. Nah, kemudian untuk bentuk perkuliahannya, ya seperti biasa ada sinkronus dengan asinkronus. Nah, apa namanya, untuk yang sinkronus ini dia langsung bentuk perkuliahannya, interaksi antara dosen dengan mahasiswa dia berjalannya langsung. Dosen bertanya, mahasiswa bertanya, dosen menjawab, seperti itu. Terjadi diskusi itu sinkronus. Jadi di waktu yang bersamaan itu bisa kita menggunakan Google Meet ataupun Zoom meeting ataupun WhatsApp. Cuman kalau Zoom meeting kan hanya 40 menit kalau yang nggak premium ya. Kalau Google Meet bisa lebih panjang waktunya dan juga apa namanya, lebih hemat kuota gitu loh untuk kita ya. Kemudian WhatsApp juga walaupun melalui media chatting dan juga voice note itu merupakan media yang langsung, karena begitu dosen bertanya mahasiswa bisa langsung menjawab. Ada reaksi langsung di antara percakapan WhatsApp ini ya.
Kemudian yang asinkronus kita menggunakan YouTube seperti sekarang ini dan juga Spot. Nanti video YouTube yang ini akan juga dipindahkan ke sistem informasi kelautan web YouTube sistem informasi kelautan. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke. Kemudian untuk peraturan perkuliahan, untuk saya ini di semua mata kuliah yang saya ampu peraturan perkuliahannya sama. Untuk kehadiran pada saat meeting itu adalah 5 menit sebelum waktu yang ditentukan. Boleh tidak 5 menit setelah lewat dari waktu yang ditentukan boleh, tapi maksimal adalah 10 menit setelah saya hadir. Gitu ya, kalau setelah 10 menit dari saya hadir, maka tidak akan saya accept. Pasti akan saya ignore gitulah, tidak akan saya accept. Jadi yang siapa peserta yang masuk di kolom itu itulah yang terabsensi pada saat itu gitu ya. Kemudian kalau saya memberikan Google Form untuk absensi, maka masa berlakunya adalah 30 menit. Gitu ya. Tapi kalau misalnya lewat Spot, dia juga sama masa berlakunya pada saat saya mengeluarkan perintah untuk mengisi di Spot absensinya. Untuk pakaiannya, kita harus sama-sama menjunjung etika kesopanan untuk ini kan formal walaupun kita online tidak bertemu langsung, tapi ini bentukannya formal. Jadi kita menggunakan kemeja, gamis boleh. Yang penting sopan, dilarang menggunakan kaos. Kemudian tidak berantakan lah kayak gitu ya. Pakaiannya seperti itu, yang sopan aja, seperti menghadiri acara-acara resmi lainnya. Kemudian untuk meeting, saya harapkan selalu menyalakan video dan di-mute, dimatikan speakernya, kecuali jika saya bertanya dan saya meminta kalian untuk menjawab, baru di-unmute. Gitu ya, bisa saya yang unmute ataupun kalian yang unmute itu saya persilahkan. Kalau misalnya pada saat diskusi ataupun dalam sesi tanya jawab seperti itu. Kemudian untuk etika kesopanan, saya harap selalunya kita menggunakan bahasa yang sopan selama perkuliahan, walaupun diskusinya misalnya teman kalian presentasi, kemudian kalian juga berdiskusi, tetap menggunakan bahasa yang sopan, kayak gitu ya. Anggap saja teman-teman kalian ini rekan-rekan kerja, gitu, atau rekan-rekan dalam keadaan formal lah, kayak gitu ya. Oke. Lanjut untuk penilaian ada UTS, UAS, tugas, dan sikap. Masing-masing pembagiannya adalah 30% untuk UTS dan UAS. Jadi masing-masing 30%. Nah, untuk UTS itu udah di materi pertemuan kedua dengan ketujuh untuk materinya. Karena pertemuan pertama kita hanya pengantar seperti ini saja, tidak masuk dalam materi. Kemudian untuk UAS di materi 9-15 itu adalah materi untuk UAS. Sama 30% juga. Kemudian untuk tugas, itu ada tugas individu, tugas kelompok, dan juga proyek, sebesar 25%, cukup besar, hampir menyamai dengan UTS dan UAS. Kemudian yang 15%-nya adalah sikap. Sikapnya termasuk dengan kedisiplinan, absensi, kemudian etika, dan kesopanan itu termasuk dalam sikap. Absensi berarti kan kayak rajin, keaktifan di kelas, berdiskusi, bertanya jawab, itu masuk ke dalam poin sikap. Kayak gitu, itu akan saya nilai. Kemudian kita masuk ke tema atau pembahasan kita. Ini sudah masuk pertemuan kedua. Di pertemuan pertama sampai di sini saja. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, kita akan coba diskusikan di room chat. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Kita akan membahas mengenai ekologi laut, namun sebelum di mata kuliah ekologi laut ini, kita akan juga membahas tentang ekologi. Apa itu ekologi? Nah, ekologi itu adalah suatu ilmu tentang hubungan antara organisme dengan lingkungannya, baik dari strukturnya dan juga fungsinya. Jadi makhluk hidup tidak bisa dia berdiri sendiri, dia itu akan terus berhubungan sekalipun dengan lingkungannya, ya, antara organisme ataupun dengan lingkungannya. Dia saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Nah, ekologi sendiri ini
loginya itu berarti kan dia ilmu ya. Nah, ekologi ini merupakan bagian dari biologi. Ini kita lihat dari spektrum biologinya. Nih, ada ichtiologi. Kalian sudah belajar kan ichtiologi? Ilmu mempelajari tentang ikan. Entomologi ini serangga. Botani itu dia tumbuhan. Dan seterusnya itu ada banyak sekali. Kalau ini kita bentuk dia, maka membentuk lingkaran, dan itu akan banyak sekali ilmu untuk spektrum ke samping-sampingnya. Dan setiap dari bagian ilmu ini dia ada morfologinya. Morfologi itu mempelajari bagian luar bentuk tubuh dari suatu makhluk hidup itu untuk kepentingan identifikasi biasanya. Kemudian fisiologi, organ dalam dari makhluk hidup tersebut gitu ya. Kemudian genetika, dia bagaimana keadaan gen-gen, susunan-susunan dari genetika, pembawa informasi genetik antar satu makhluk hidup dengan yang lainnya, atau antar satu generasi ke generasi berikutnya gitu ya. Kemudian ini yang diberi tanda silang adalah ekologi, ini yang akan kita pelajari gitu ya. Ekologi di semua segmen khususnya di ekologi laut kayak gitu ya. Kemudian biologi molekuler dan biologi perkembangan, dan seterusnya masih banyak lagi stratifikasi ke bagian bawahnya. Cuman kita akan fokus di bagian ruang lingkupnya ekologi gitu ya. Kita akan membahas di ruang ekologi, khususnya ekologi laut, karena ada banyak sekali ekologi. Ada ekologi ya di laut, kemudian di daratan, dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan fokuskan di ekologi laut. Nah, untuk ekologi laut ini kenapa sih harus dipelajari di sistem informasi kelautan ya? Karena pengambilan data kita tidak terlepas dari tempat atau wadah yang disebut dengan ekologi, yang pasti akan ada ilmu lingkungan, ya lingkungan dengan juga interaksi antara makhluk hidup di ekosistem tersebut dengan lingkungannya, kayak gitu. Itu pasti tidak akan terlepas. Jadi penting sekali untuk mempelajari ekologi, dan biasanya ketika kita sudah mendapatkan data untuk pengolahannya, maka akan disertakan juga ilmu dari ekologi ini. Kayak gitu. Jadi ini termasuk salah satu ilmu yang penting berada di sistem informasi kelautan. Makanya dimasukkan untuk perkuliahan kali ini, ya. Nah, untuk pembagian ekologi dipisahkan menjadi dua, ada autekologi dan sinekologi. Untuk autekologi ini, dia berhubungan dengan studi organisme individual. Individu itu satu perorangan atau satu spesies, individu spesies, dan ada yang berhubungan dengan studi tentang kelompok organisme yang berasosiasi bersama-sama sebagai satu kesatuan atau unit. Jadi misalnya sudah paham lah ya, ini yang satu membahas mengenai individu, sementara yang sinekologi dia kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, kemudian berasosiasi bersama-sama, seperti itu. Oke. Kemudian untuk tipe ekosistem perairan berdasarkan salinitasnya, salinitas, ada yang tahu kan salinitas pasti kadar garam atau kandungan garam dari suatu perairan. Nah, untuk kadar garam tertinggi tentunya di ekosistem air laut, itu pembedanya. Air laut sudah pasti kita rasakan dia rasanya asin. Berbeda dengan di air tawar gitu ya. Di air-air di daratan itu biasanya dia tidak. Nah, untuk kadarnya untuk ekosistem laut itu biasanya 17 sampai 35 part PPT, part per thousand. Jadi kalau misalnya persen itu nolnya cuma dua. Kalau misalnya PPT per thousand ini atau per mil itu nolnya 3 jadinya, 2 di bawah jadi 3. Nah, biasanya yang kadar garamnya ini tinggi itu di daerah yang tropis. Sampai daerah tropis karena penguapan dari matahari itu dia besar. Karena kan dia lama penyinaran mataharinya itu dia lebih lama dibandingkan dengan daerah yang subtropis, sehingga ketika dia penguapan sehingga ketika sorotnya matahari itu ke tengah lautan kemudian menyebabkan penguapan dari air laut tersebut sehingga kadar garamnya menjadi tinggi gitu ya. Itu biasanya di
kita seperti di daerah kita ini tropis, itu untuk kadar garam di lautannya dia cukup tinggi, sangat tinggi. Ini yang normalnya sih 17 sampai 35. Ada yang lebih tinggi daripada ini ada. Oke ya. Oke, untuk ekosistem payau itu antara berkisar 0,5 sampai 17 part per thousand per mil. Sama aja. Kayak kemudian di ekosistem air tawar, di air tawar juga ada salinitasnya cuma 0,5, kurang dari 0,5, 0,5 atau kurang dari 0,5 gitu kalau untuk air tawar per mil. Jadi kalau misalnya masih ada rasa-rasa asinnya, kamu kan suatu saat akan berkunjung ke sebuah pulau yang pulau kecil, itu biasanya kalau belum memiliki sistem perairan yang baik, dia rasa airnya akan payau. Nah ini, gini kadar garamnya. Tapi ada juga hewan-hewan atau makhluk hidup itu yang bisa hidup di ekosistem payau ini. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita akan membahas mengenai ekosistem. Ekosistem ini adalah suatu fungsi dasar dalam ekologi gitu ya. Jadi si ekosistem ini tadi dari irisan yang tadi dia adalah satuan fungsi dasar dalam ekologi. Adalah suatu sistem yang di dalamnya terkandung komunitas hayati dan lingkungan nirhayati. Nirhayati itu maksudnya non hayati yang tidak hidup gitu ya, yang saling mempengaruhi satu terhadap yang lainnya. Bagaimana bentuk-bentuk pengaruhnya? Oke. Kayak ini ada satuan dasar ekosistem. Ini kalian sudah tahu lah, dulu pernah belajar juga pasti di SMA. Ada lingkungan abiotik. Ini satu lingkungan abiotik ini berupa kolom perairan. Kalau untuk di apa namanya di laut seperti ini, di lingkungan abiotik ini adalah kolom perairan ini lingkungan abiotik. Kemudian dasarnya juga, dasar dari perairan laut ini adalah lingkungan abiotik. Yang kedua organisme konsumer, ya. Ini tidak usah berdasarkan urutan atau apapun ya. Nah konsumen ini dia adalah pemakan produsen. Nah ini produsennya ini nih ada mangrove kalau di sini di gambar ini ya, ada lamun, ada juga fitoplankton gitu ya sebagai organisme produser, sebagai yang memproduksi dari energi tersebut, bisa dimakan sama si konsumen tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga yang puncak piramidnya. Kemudian dari puncak puncak di mata rantai tersebut dia pasti akan mati dan akan diurai oleh bakteri, itu ya, akan diurai oleh bakteri dekomposer. Itu ini dulu sudah pernah dipelajari, cuma saya ingatkan lagi, saya refresh lagi biar nggak lupa. Sama seperti di darat, di lautan juga ada yang seperti ini prosesnya ya. Jadi bukan cuma di daratan saja. Oke. Nah tadi seperti saya bilang, interaksi antara apa namanya hayati dengan non hayati di sini. Jadi ketika terjadi kerusakan atau ketika terjadi tekanan dalam suatu ekosistem, maka ekosistem itu sebenarnya mampu, alam itu sebenarnya mampu untuk merawat dan mengatur dirinya sendiri. Jadi memiliki kemampuan self healing atau kemampuan untuk recovery, untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asal syaratnya tekanannya tidak berlebihan. Maksudnya jika diberikan tekanan satu kali kemudian dia recovery lagi, diberikan tekanan lagi, recovery lagi, kemudian tapi tekanan makin lama makin besar, sementara proses recovery-nya belum selesai, maka dia di situ akan terjadi ya pencemaran. Maksudnya akan terjadi kerusakan. Kalau terus-menerus diberikan tekanan yang berlebihan, dia akan terjadi kerusakan. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat suatu ekosistem yang rusak sekali, sudah hancur sekali keadaannya, berarti dia telah melalui masa dengan tekanan yang melebihi ambang batasnya, kemampuannya untuk melakukan self healing, seperti itu. Nah, dia ekosistem ini juga memiliki kemampuan untuk menahan perubahan. Sebisa mungkin dia tidak berubah, sebisa mungkin dia mempertahankan kondisinya supaya stabil, supaya bisa menjadi wadah
bagi makhluk hidup yang ingin tinggal di dalamnya gitu ya. Karena antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan dengan lingkungannya saling membutuhkan. Kayak gitu. Nah, itu disebut proses menahan perubahan itu adalah resistensi gitu ya. Itu proses menahan perubahan. Dan ketika mengembalikan dalam situasi yang seimbang, yang balance, maka itu disebut dengan resiliensi. Jadi setelah menahan perubahan, dia akan mengembalikan situasi dalam keadaan yang seimbang. Misalnya terjadi tsunami, gitu ya. Itu kan dia besar, tapi itu kan kejadiannya merupakan kejadian yang bencana alam, bukan yang anthropogenic factor. Jadi kalau misalnya apa sih namanya terjadi tsunami, dia akan sebisa mungkin melakukan mengembalikan dalam situasi yang seimbang, keadaan yang semula. Nanti recovery lagi si terumbu karangnya ini, kemudian ikan-ikannya kembali lagi dan lain sebagainya. Walaupun butuh waktu yang lama asal tidak diberikan tekanan berlebihan lagi, kayak gitu. Masing-masing antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya itu akan memiliki perbedaan dalam kekuatan menahan tekanan dari lingkungannya ini. Nah, ini ada perhitungannya. Jadi bukan cuma, oh dia kuat nih, dia nggak kuat menurut pandangan kita, tapi dia memang ada perhitungannya. Dan ilmu yang pelajari ini atau apa namanya penelitian yang sekarang ini apa namanya mengarah kepada ini resistensi dan resiliensi karena ini merupakan suatu apa namanya penelitian yang sedang digandrungi gitu ya sekarang ini yang sedang seksi sedang menjadi tujuan beberapa banyak orang karena mau tidak mau alam kita ini akan berhubungan atau akan terus-menerus mendapatkan tekanan dari manusia terutama dari manusia yang terus-menerus itu dari manusia kalau misalnya dari bencana alam dia kemungkinan besar bisa recovery lagi tapi kalau dari manusia dia sulit untuk recovery lagi oke ya nah seberapa besar derajat resistensi yang tadi menahan perubahan dengan mengembalikan dalam situasi keseimbangan yang disebut dengan resiliensi disebut dengan stabilitas. Resiliensi dengan resistensi keduanya disebut dengan stabilitas. Sehingga antara dia menahan perubahan dengan dia mengembalikan dirinya menjadi keadaan seimbang disebut dengan keadaan yang stabil. Gitu ya. Oke, seperti lihat di gambar ini adalah coral bleaching. Jadi coral bleaching itu karang yang memutih. Kita lihat lingkungan sekitarnya. Di sini masih keadaan sehat, cuman karang ini jenisnya Acropora ya, ini genus Acropora. Memang yang paling cepat mengalami perubahan itu atau mereaksi terhadap perubahan itu adalah Acropora dibandingkan dengan spesies atau genus karang lainnya. Tapi Acropora juga yang paling cepat tumbuh dan paling bisa untuk ditanam di tempat yang lain gitu ya untuk di proses rehabilitasi. Nah, apa namanya? Artinya kan kemampuan dari masing-masing organisme ini walaupun di satu lokasi dia berbeda-beda. Kemampuan untuk menahan tekanan. Misalnya contohnya ini coral bleaching biasanya karena suhunya panas yang lebih panas yang ekstrim melebihi daripada yang biasanya. Kalau misalnya yang apa sih namanya koral yang lainnya atau terumbu karang yang lainnya mungkin dia bisa bertahan, tapi untuk yang si Acropora ini dia nggak bisa bertahan. Masing-masing berbeda. Lanjut, ini mangrove. Mangrove dia akarnya tercabut seperti ini, biasanya karena menahan gelombang yang besar. Menahan gelombang yang besar, kemudian dia akan tumbang. Kan dia berlapis-lapis, berstratifikasi mangrove ini. Jadi ketika menahan gelombang yang besar, dia akan tumbang, tapi kemudian dia akan recovery lagi. Beda halnya dengan dipangkas atau ditumbangkan oleh manusia untuk didirikan misalnya hotel atau misalnya ya villa atau cottage segala macam itu atau pabrik untuk industri itu akan berbeda. Dia tidak bisa untuk recovery lagi, maka harus dibuat water breaker ataupun barrier untuk bisa memecah ombak gitu ya. Tapi kan itu tidak sekuat dari
tahanan mangrove karena nanti pasti akan terjadi juga abrasi. Tapi itu salah satu proses apa namanya pencegahan yang sekarang sedang dilakukan atau penanggulangan yang sekarang sedang dilakukan gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke ekosistem laut. Nah, 70% dari seluruh permukaan bumi berupa lautan ini sudah kita bahas dari awal perkuliahan. Jadi cuman 30%-nya saja berupa daratan, sisanya 70%-nya adalah lautan. Nah, sekarang kita kalau penasaran untuk presentasenya berapa sih sebenarnya kedalaman yang paling banyak di muka bumi ini untuk yang lautannya. 0 sampai 1000 meter itu hanya 12%, lanjut ke 1000 sampai 2000 hanya 4%, 2000 sampai 3000 itu 7%. Paling banyak ada di 4000 sampai 5000 kedalamannya. Nah, berarti tapi yang paling tinggi produktivitasnya itu ada di yang berapa? Biasanya dia yang di permukaan ya. 1 sampai 1000 yang di persentase 12% ini. Kita akan coba manfaatkan seluruhnya sih sebenarnya pengen kita manfaatkan, cuman yang produktivitasnya kan dia paling tinggi di sini gitu ya. Nah, untuk yang di atas atau lebih dari 6000 itu hanya 2%, sedikit sekali. Untuk presentase maksudnya presentase dari jumlah luasannya gitu ya. Oke, kemudian ini adalah zonasi dari lautan. Kita sudah pernah bahas ini sedikit, sama sebenarnya. Oke ya, untuk yang zona pelagik itu dia di kolom permukaan airnya. Itu yang zona pelagik, permukaan air. Kalau bentik itu dia di bagian wadahnya. Wadahnya itu dia berupa daratan, dataran, atau tanah, atau pasir, yaitu pokoknya dasar yang membentuk lautannya itu disebut dengan bentik. Kalau pelagik dia kolom airnya, isinya, gitu ya. Oke. Kemudian untuk apa namanya pelagik ini bisa dilihat ini pelagik segini, ini kolom airnya ini pelagik. Kemudian bentik ini, ya sini. Oke ya. Nah, untuk yang apa namanya pelagik ini dia ada epipelagik itu biasa di permukaan. Kalau epi itu di permukaan. Meso itu tengah, batipelagik, abisal dan hadal. Itu urutannya ya. Kemudian untuk yang bentik, zona bentik itu dia ada litoral, sublitoral, batial, abisal, hadal sama. Cuman bedanya di epipelagik sama mesopelagik. Kedalamannya juga sama ya. Epipelagik 0 sampai 200 meter. Kemudian mesopelagik 200 sampai 1000. Lanjut sampai terakhir adalah hadal. Berarti tadi yang paling sedikit 2% itu adalah hadal pelagik gitu ya. Untuk ini berhubungan dengan apa? Salah satunya dengan penetrasi cahaya. Oke. Di yang terlalu dalam itu, yang sangat dalam itu tidak ada cahaya sama sekali. Jadi kegelapannya abadi di sana gitu ya. Kecuali kita masuk ke sana kemudian memberikan penerangan ya berarti enggak. Tapi kalau secara dari matahari itu memang tidak ada bisa untuk penetrasi cahaya masuk ke sana kayak gitu. Di zona berapakah yang tidak ada cahaya ini? Di apa namanya zona apotik ya. Oke. Kemudian tapi di sana ada makhluk-makhluk hidupnya juga yang bisa beradaptasi dengan ketidakadaan cahaya. Kalau misalnya di zona yang paling terang, juga misalnya di terumbu karangnya, kemudian ikan-ikan karangnya. Tapi ada juga yang bisa di zona twilight gitu ya. Dia peralihan. Oke. Kemudian zona yang gelap sama sekali, apotik tidak ada cahaya, dia biasanya bentuknya agak aneh-aneh, bentuk-bentuk ikannya agak aneh-aneh seperti anglerfish, apa bobblefish itu yang blobfish ya, blobfish. Ya, mukanya aneh-aneh bentukannya. Tidak seperti di yang permukaan. Dan rata-rata pucat karena tidak terkena cahaya matahari. Oke.
Nah, untuk ekosistem penting di laut, sebenarnya semuanya penting, cuman ada beberapa yang kita kelompokkan. Ada mangrove untuk di daerah daratannya, mangrove, estuari, kita sudah pernah bahas, padang lamun, terumbu karang, laut terbuka, dan pulau-pulau kecil. Oke, untuk yang mangrove ini, ekosistemnya itu dia biasanya uh, dia ada berstratifikasi, kayak dan jenis-jenisnya juga ada banyak. Untuk mangrove ini dia bisa untuk penahan gelombang, tempat tinggalnya makhluk hidup yang darat, versi daratnya, dengan yang lautnya biasanya di bagian akar-akar dari mangrove tersebut. Dia biasanya di akar-akar, di bagian lumpur dari tempat berpijaknya mangrove tersebut, gitu loh. Kalau untuk hewan-hewan daratnya seperti monyet itu ada di eh, mangrove bagian atas, kemudian ular dan lain sebagainya itu di bagian atas. Kalau untuk di bagian bawahnya dia biasanya di bagian lumpurnya itu ada bivalvia atau kerang-kerangan, itu di situ biasanya banyak. Biasa dimanfaatkan oleh warga sekitar yang mengkonsumsi atau bergantung langsung dengan laut, kehidupan laut itu biasanya mengambil bivalvia itu atau kerang-kerangan dari akar di bawah akar-akar mangrove. Kemudian banyak sekali manfaatnya mangrove ini, dia bisa dikonsumsi langsung ataupun sebagai tempat dari makhluk hidup tersebut gitu ya. Oke, kemudian sekarang mangrove ini sedang mengalami degradasi karena proses pembangunan terus-menerus di sekitar pesisir pantai seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa kembali melakukan pencegahan ataupun pemulihan dengan cara rehabilitasi mangrove gitu ya, ikut penanaman mangrove. Oke, kemudian yang berikutnya adalah padang lamun. Ini padang lamun contohnya di gambar yang kedua ini, contoh gambarnya. Dia merupakan banyak sekali manfaatnya sebenarnya ini. Cuman orang-orang pada belum tahu. Rata-rata kalau kita pergi ke pulau ataupun ke laut ataupun ke daerah pantai, kemudian berbicara dengan produk lokal, rata-rata mereka nggak akan tahu lamun. Cuman taunya tanaman yang ada di air. Kayak gitu aja bilangnya. Kalau lamun tuh nggak, mereka kurang familiar. Itu sumber utama produktivitas primer. Jadi dia bisa disebut juga sebagai hutan biru, hutan yang tersembunyi, the hidden forest, gitu ya. Kemudian sumber makanan bagi biota itu biasanya yang makan ini adalah dugong dan juga penyu untuk makan lamun ini. Untuk ternak juga bisa sebenarnya, cuman kan agak repot aja gitu. Tempat berlindungnya organisme. Jadi kalau kalian nanti ada kesempatan untuk berenang di pinggir laut, kemudian terdapat ekosistem lamun ini, biasanya di situ ada organisme-organisme yang masih kecil, yang masih juvenile, dia akan tinggal di sekitar padang lamun tersebut. Kemudian akan banyak telur-telur yang disisipkan di antara lamun ini. Karena kan dia ketika ada ombak, gempuran ombak, maka dia akan memiliki penahan, terutama untuk telur-telur yang direkatkan di situ, gitu ya. Jadi biasanya di lamun ini merupakan ekosistem yang penting karena untuk proses nursery atau perawatan lah kayak gitu setelah baru menetas, kemudian proses peneluran juga di situ biasanya di daerah yang banyak lamunnya. Kemudian pembesaran biota di situ sebelum siap beradu di tengah lautan, dia biasanya akan dibesarkan dulu di daerah lamun. Jadi makanya daerah ini amat sangat penting karena kalau tidak ada daerah ini, organisme lain memang tetap akan bereproduksi, tapi tidak seaman jika ada lamun, gitu ya. Ini sangat penting, lamun. Kemudian untuk peredam arus. Jadi
arus gelombang laut yang kuat itu, yang datang di pantai itu ternyata sudah disaring oleh beberapa hal, misalnya seperti terumbu karang, beberapa ekosistem ya, terumbu karang, kemudian lamun, kemudian mangrove. Kalau misalnya masih sampai juga ke tengah daratan dengan keadaan yang lengkap seperti itu, artinya memang gelombang sedang tinggi gitu ya. Oke. Atau kalau misalnya sampai juga ke daratan, kita perlu cek ada apa ini. Apakah terumbu karangnya rusak, apakah lamunnya habis, ataukah mangrove-nya. Kita perlu cek. Oke. Kemudian untuk terumbu karang ini yang paling sering, paling banyak diteliti oleh peneliti, ilmuwan. Kenapa? Karena ekosistem ini amat sangat vital untuk produktivitas ya. Karena disinilah terjadinya berbagai kegiatan. Lihat di sini ramai sekali, kayak seperti pusat kotanya lah kayak gitu. Ini pusat kotanya dari lautan kayak gitu. Di sini banyak sekali makhluk hidup yang beragam dan potensial sekali untuk lautan. Seperti itu, ekosistem yang khas terdapat di daerah tropik. Kalau terumbu karang ini dia bisa daerah-daerah tropik sampai subtropik sampai daerah kutub. Dia bisa ada terumbu karang itu. Cuman jenisnya berbeda dan juga keragaman, kerapatan, kelimpahannya juga berbeda-beda untuk terumbu karang ini. Semakin ke daerah tropik dia tentu akan semakin melimpah, akan semakin besar, dan negara kita dianugerahi dengan keadaan ini, yaitu terumbu karang yang sehat, yang banyak sekali terumbu karang di kita ini, sehingga kita mendapatkan salah satu daerah Coral Triangle, segitiga karang dunia kita ini ya, dan jantungnya, pusatnya ada di negara kita, di Papua. Oke. Sehingga itu menjadi amanah untuk kita, untuk menjaga kekayaan alam laut kita. Menjaga bukan berarti, aduh nggak boleh nih disentuh sama sekali atau kayak gimana, tapi dikembangkan, tapi tetap harus menjaga kestabilan dari ekosistem tersebut, kayak gitu ya. Nah, mempunyai produktivitas organik yang tinggi, kaya akan keragaman spesies penghuninya. Oke, ini terumbu karang yang putih ini sedang bleaching. Rata-rata memang dia dari genus Acropora paling banyaknya memang gitu ya. Sama-sama sedang kita coba hadapi bagaimana supaya bisa melestarikan terumbu karang ini kayak gitu ya. Kayak ini dan dia sangat rapuh, terumbu karang ini tidak bisa ditekan terlalu berat, maka dia akan hancur gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah laut terbuka. Lautan terbuka ini maksudnya sudah lost ke tengah gitu tanpa ada terumbu karang lagi. Nah, biasanya kalau di daerah terumbu karang itu kapal besar ya, dia tidak bisa untuk bersandar karena ada terumbu karang bisa merusak terumbu karangnya dan juga merusak mesin dari si kapal tersebut. Makanya dia bisa berlayar di laut lepas. Dan kalaupun untuk berhenti di daerah yang tidak ada terumbu karang, yang ada dermaga-dermaga yang tidak ada terumbu karangnya, yang jauh ke tengah gitu ya. Nah, untuk lautan terbuka ini, dia berstratifikasi dan beragam secara horizontal dan musiman. Nah, biotanya bergantung kepada produksi fitoplankton sebagai makanannya, karena kan dia sudah jauh dari daratan, tidak ada lagi mangrove, tidak ada lagi lamun yang seperti itu, alga, yang kayak gitu kan udah nggak ada. Jadinya dia bergantungnya pada fitoplankton. Plankton ini kan tersebar dia di mana-mana, nah, terutama fitoplankton ini. Jadi, dan fitoplankton ini kan dia bergantung pada cahaya, sehingga kita tetap bisa melihat makhluk hidup yang muncul sesekali ke permukaan seperti apa sih ini lumba-lumba kayak gitu, lumba-lumba. Sebenarnya lumba-lumba saya pernah lihat juga di Pulau Seribu dan itu dekat dengan dengan karang. Ada sekitar 5 lumba-lumba saya lagi diving di sana. Kemudian itu ada sekitar 5 lumba-lumba
mendekat ke terumbu karang di sana dia. Karena kan memang ini ya, makanannya juga ikan-ikan kecil, kemudian banyak, dan juga kalau untuk lumba-lumba ini kan dia memang mamalia, jadi memang harus mengambil nafas atau udara ke permukaan seperti itu ya. Kemudian paus, saya belum pernah bertemu paus atau melihat paus secara langsung. Manta, parimanta ini dia bisa sampai di laut lepas, tapi juga sering ke terumbu karang. Kemudian untuk produktivitas primer terbatas pada daerah permukaan atau lapisan eufotik. Jadi untuk produktivitas primernya dia hanya di bagian zona yang ada cahaya matahari, gitu, bagian permukaannya. Itu produktivitas primer. Kemudian yang berikutnya adalah pulau-pulau kecil. Jadi pulau kecil itu dia pulaunya itu berukuran kecil, yang namanya pulau-pulau kecil. Pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis dia terpisah dari pulau induknya atau mainland. Seperti misalnya apa namanya, Pulau Tunda. Pulau Tunda itu kan dia terpisah dari utamanya itu kan dia di Pulau Jawa. Kita kan mainland ini Pulau Jawa. Kemudian menyeberang baru kita bisa ke Pulau Tunda. Pulau Tunda itu dia ada ekosistemnya tersendiri. Sama seperti Pulau Seribu, dia ada ekosistemnya tersendiri. Dia terpisah dari mainland atau daratan utama. Oke ya. Kemudian pulau ini mendapatkan tambahan spesies baru dari pulau induknya dan sebaliknya. Jadi untuk spesiesnya ini biasanya dia, untuk spesies lautnya biasanya dia lebih beragam dibandingkan dengan spesies yang ada di mainland, karena mainland biasanya dia sudah banyak tereksploitasi lah kayak gitu. Kalau misalnya di pulau kecil ini dia lebih sedikit tereksploitasinya sehingga lebih beragam. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pertambahan dan pengurangan berlangsung terus sampai terjadi keseimbangan spesies. Oke, saya baca lagi. Dari Pulau Induk dan sebaliknya dalam waktu bersamaan, kehilangan spesies yang sudah ada karena kompetisi, lalu punah atau pindah ke pulau lain. Pertambahan dan pengurangan berlangsung terus sampai terjadi keseimbangan spesies. Oh, oke. Jadi memang tadinya pulau-pulau kecil ini sebenarnya bergabung dengan mainland, kemudian berpisah dengan satu dan lain hal, kemudian akan terjadi kepunahan dan spesialisasi di situ. Seperti itu proses yang dimaksud dengan dari kalimat ini. Jadi lebih beragam sebenarnya dia yang di pulau-pulau kecil. Seperti itu. Oke. Untuk produksi primer kotor pada berbagai ekosistem laut, laut lepas dia produksi total untuk produksi primer per tahun 1000, yang paling besar itu adalah di estuaria dan karang. Zona pantai, zona upwelling. Zona upwelling ini zona pengadukan dia. Jadi ada satu kejadian untuk pengadukan nutrien dari dasar laut ke permukaan. Zona-zona upwelling. Itu dia 6.000, yang paling tinggi itu estuaria dan karang, bayangkan 21.000. Besar sekali di daerah estuaria dan karang. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan di mata kuliah ekologi laut ini untuk pertemuan 1 dengan 2. Untuk diskusinya bisa kita diskusikan di room chat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.